Angop tidak ditutup, bukanya wah wis ini ya, kalau angopnya itu angop ditahan, ya namanya orang angop itu tidak kuat, maka itu disebut dalam bahasa Arab at-tasa'ub. At-tasa'ub itu angop. Ada yang memang sholatnya tuh sholatnya kayak toh khusyuk, tapi ini angop buka nganti kelihatan isi mulutnya itu. Wah. Nah ini namanya tidak khudu al-jawareh, khudu segala anggota badan harus khusyuk, khudu, tunduk. Kemudian yang keempat, khusyuk itu bisa dicapai dengan apa? Kamalul arkan, sempurnanya rukun-rukunnya. Nanti kita akan bahas rukun sholat itu apa ada di sana, rukun sholat itu apa. Jadi harus seperti itu, termasuk urusan waktu. Urusan waktu ini penting sekali. Wa an Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaq al-khumrah. Rawahu Darqutni wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu wa waqafahu ala Ibnu Ali Ibnu Umar. Jadi di sini dikatakan waktu syafaq. Waktu syafaq itu adalah waktu matahari sudah memerah. Itu syafaq. Jadi kalau sudah syafaq itu dari mulai humrah, sufrah, humrah, syafaq itu sudah matahari menguning, maka hati-hati dengan sholat asar kita. Makanya dinamakan asar. Asar artinya apa, Pak? Asar itu artinya memeras, diperas. Al-asru itu artinya meres. Kalau duhur itu artinya punggung, karena panjang punggung. Duhur itu panjang waktunya masih. Tapi asar ini artinya diperes. Ketika adzan segerakan, jangan sampai ditunda. Karena apa? Waktul wusta ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hafidhu 'alas sholawati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'alas sholawat, jagalah, peliharalah sholat-sholatmu, dan terkhusus sholat wusta, sholat asar, dan berdirilah kepada Allah dalam keadaan tunduk. Kemudian hadis yang ke-11, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani. Waktu fajar ada dua fajar. Ada fajar kizib, ada fajar shadiq. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau pagi sebelum sholat subuh itu, sebelum waktu masuk sholat subuh, nanti ada fajar putih di ufuk timur, memanjang seperti pedang itu. Tapi setelah itu hilang. Nanti muncul fajar agak kemerahan di ufuk timur lagi, terus keluar menjadi warna merah. Nah itu fajar shadiq namanya. Fajar kizib itu fajar yang bohong, fajar bohong-bohongan. Fajar shadiq itu fajar yang beneran. Tapi sekarang kita mau melihat ufuk timur wis ra ketok, omai tingkat-tingkat kok, Pak. Sudah tingkat sana, gunung aja saya enggak pernah ngelihat gunung kecuali kalau lihat ke arah mana itu, kalau dari rel itu ke barat ya. Ke barat itu baru ngelihat gunung, itu pun sekali saya lihat, enggak pernah lihat di Solo ini, kecuali kalau keluar ke desa, ke Karanganyar, Sukoharjo, baru kelihatan yang namanya gunung. Jadi di sini dikatakan al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Fajrun yuharrimut ta'am wa tahillu fihi shalah. Yang pertama kali fajar yang diharamkan makan tapi diperbolehkan sholat. Fajar yang diharamkan makan tapi diperbolehkan sholat, yaitu fajar shadiq. Sholat subuh itu fajar shadiq. Tapi ada fajrun tahrumu fihi sholat, ay sholatus subhi wa yahillu fihi ta'am. Ini waktu sholat
Maaf, saya ulangi, fajrun yuharrimut ta'am wa tahillus shalah fihi, boleh fajar yang diharamkan makan dan dibolehkan dihalalkan untuk sholat. Wa fajrun tahrumu fihi sholat, ada fajar yang diharamkan sholat, ai sholatus subhi, tidak boleh sholat subuh, wa yahillu fihi ta'am, dan boleh makan. Nah ini kemudian rawah Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhahu walil Hakim min hadits Jabir nahwa zada fil ladzi yuharrimu ta'am innahu yadhhabu mustatilan. Jadi biasanya yang diharamkan makan itu fajarnya itu memanjang fil ufuk di waktu di ufuk timur. Wa fil akhar innahu kadzana bisirhan. Tapi kalau yang kedua sama seperti munculnya itu seperti ekor daripada serigala. Jadi pure ekornya. Fajar shadiq. Baik. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Seutama-utama amalan adalah sholat di awal waktunya. Di awal waktunya. Begitu adzan sholat. Ini orang laki-laki alhamdulillah sholatnya di masjid. Jadi pas awal waktu. Tapi kalau ibu-ibu kan layar-layar ngopi, korah-korah. Habis gitu sudah waktunya mepet, agak sholat. Karena apa? Tidak punya kewajiban sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang tidak mau sholat di masjid, sholat di rumah, panggil mbak. Panggil mbak. Mbak, mau kemana mbak? Belanja ya? Jadi ini sholat bagi laki-laki wajib di dalam masjid. Kemudian diwajibkan untuk melakukan sholat itu fi awwali waktiha, di awal waktunya. Begitu adzan berapa menit lagi, atau 15 menit atau 10 menit langsung di awal waktu sholat. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Abi Mahdhurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah merupakan bentuk ridho daripada Allah. Wa awsatuhu rahmatullah, dan di pertengahan waktu itu adalah rahmat Allah. Wa akhiru afullah, dan di akhir waktu itu adalah pengampunan Allah. Tapi hadisnya ini diriwayatkan oleh Daruqutni lemah sekali, maka tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Seperti contoh Pak, puasa ya, itu sering dibawakan sama Ustadz. As-siyamu awwaluhu rahmah wa awsuhatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ketoke bener gitu. Sering tuh Ustadz itu ya Pak, di TV. Puasa itu awalnya adalah rahmat daripada Allah. Wa awsatuhu maghfirah, di pertengahan puasa itu pengampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan penghujung akhirnya adalah pengampunan daripada dosa, pelepasan daripada api neraka. Neng hadisi lemah. Sama lagi ada al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Hadisnya palsu. Neng wis kebacut. Sampai ibu-ibu jadi dalil ya, ibu-ibu ya. Atas tuh ibu-ibu, kowe cok anu lho karo mbok, surgamu iku eneng di telapak kakiku. Enak men, ibunya masuk neraka kobong, surganya ikut. Ya, itu hadis sudah terkenal sejak lalu. Akhirnya jadi mendarah dagingnya. Padahal hadisnya maudhu. Hadisnya itu hadis palsu, tapi sudah mendarah daging Pak. Akhirnya ibu-ibu yakin surganya hatta
hatta walaupun di bawah kakinya oke rangen nih, pokoknya kok surga. Di sanalah surga. Nah inilah. Ya ini salah kaprah pemakaiannya. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdatain akhrajahul khamsa illa Nasa'i. Tidak ada salat sesudah fajar, salat ba'dal fajr, sesudah salat fajar kecuali 2 rakaat subuh. Jadi salat fajar 2 rakaat, tidak lagi salat, sudah fajar selesai. Kemudian sholat subuh. Ini hadis dikeluarkan oleh 5 perawi kecuali Nasa'i fi riwayat Razzaq. Dalam riwayat Ar-Razzaq la sholata ba'da tulu'il fajri illa raka'atil fajri. Tapi di dalam hadis yang lain menyatakan tidak ada sholat setelah terbit matahari kecuali raka'atil fajri, kecuali 2 rakaat fajar. Maksudnya apa? Setelah sholat fajar di sini adalah maksudnya subuh. Kalau sudah terbit matahari tidak ada sholat lagi, ya setelah matahari terbit maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat subuh. Sudah pas sudah selesai subuh, sudah selesai, nggak ada sholat lagi. Nah ini hadisnya ini memang bermacam-macam. Tapi ada yang menyatakan sesudah sholat fajar tidak ada sholat kecuali sholat subuh. Tapi di sini ada kata bahwa tidak ada sholat setelah terbit matahari kecuali 2 rakaat sholat subuh. Berarti setelah sholat subuh tidak ada sholat, tidak ada sholat kecuali menunggu sampai matahari terbit tinggi baru sholat isyraq namanya, sholat isyraq. Wa mithluhu lid-Daril Qutni an Amr ibn al-As, dan hadis semisal itu ada juga dari Imam Darul Qutni dari Amr bin As. Kemudian ini hadis yang terakhir. Wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'atain fa sa'altuhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar di masjid. Kemudian pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya, ke rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi. Jadi habis sholat asar ada sholat nggak? Tidak ada sholat. Habis sholat asar kan tidak ada sholat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat asar di masjid, pulang, kemudian masuk ke rumah Ummu Salamah, fa shalla rak'atain, maka sholat lagi Rasulullah 2 rakaat sesudah asar. Fasa'alathu, lalu pada saat itu bertanyalah Ummu Salamah. Faqala sughiltu an rak'atai ba'dad dhuhr. Aku tadi sibuk tidak bisa melakukan sholat sesudah duhur, maka aku ganti sesudah. Fasallaitu al-an, maka aku ganti sesudah sholat asar ini. Kemudian Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah, qultu afanaqdihima idza fatata, apakah aku boleh melakukan kalau kehilangan sholat ba'dad duhur seperti engkau ya Rasulullah, melakukan sholat ba'dad duhur sesudah sholat asar, apakah boleh? Maka Rasulullah menyatakan qala la, tidak boleh, ini penghususan hanya untuk diriku, penghususan hanya untuk Rasul, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah sholat asar ya sudah, tapi Rasulullah tidak sholat ba'diyah duhur kemudian melakukan sholat ba'diyah itu setelah asar. Tapi tidak boleh ditiru, itu hanyalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ini selesai sampai di sini. Sudah hadis keberapa ini? Ke-15. Berarti udah banyak. Insya Allah mudah-mudahan tidak lupa. Biasanya semakin banyak semakin lupa. Bebannya semakin berat, lali.
Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan membuka segala pintu kasih-Nya sehingga kita senantiasa diberi pengertian ilmu dan faqih, yaitu paham dalam persoalan-persoalan seperti itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.